Oke, hari ini kita belajar tentang susunan pegas hukum Hooke. Nah, di pembahasan sebelumnya kita udah belajar tentang hukum Hooke ya. Nah, itu kita udah belajar rumus F sama K kali delta X. Nah, kita akan pakai ini di pembahasan kali ini, yaitu kita akan fokus di susunan pegasnya. Nah, di SMP kita telah belajar beberapa resistor dapat disusun seri atau paralel atau gabungan keduanya. Di kelas 9 ya, kok nggak di SMP ya tepatnya ya. Kita ada belajar kalau rangkaian itu seri, dia R, hambatan kan rumusnya R ya kalau masih ingat ya. Jadi hambatannya itu ditambah aja. Misalnya ada 3 hambatan seri, maka R1 tambah R2 tambah R3. Kalau yang paralel gimana? Pakai 1 per R tambah 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3, ada ya. Nah, kalau kalian masih ingat itu lebih mudah untuk mempelajari yang ini karena dia mirip-mirip. Nah, susunan resistor dapat kita ganti dengan sebuah resistor yang disebut dengan resistor pengganti. Ya, hambatan pengganti atau hambatan total dulu kita belajarnya. So, mirip dengan pegas pun, mirip dengan ini beberapa pegas pun dapat disusun seri paralel dan disebut sebagai pegas pengganti. Kalau kita cari totalnya, contoh di pembahasan sebelumnya, pegas yang kita bahas hanya satu pegas. Nah, bagaimana kalau ada 2 pegas seperti ini? Ini namanya pegasnya disusun secara paralel. Kenapa paralel? Seri ya, seri. Kenapa seri? Karena dia satu jalur, gabung gini. Sedangkan kalau yang K1 dan K2 ini dia namanya paralel. Kenapa? Dia beda jalur. Bisa ngerti kan? Satu di kanan, satu di kiri ya. Beda jalur. Ini satu garis. Ya, satu jalur ini tidak satu garis. Ini dan ini. Jadi yang satu garis namanya seri. Yang ini ada tulis seri. Yang ini namanya paralel nih. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya ada 2 pegas seri gini, cara hitung gabungan dari K-nya gimana? Maka K di sini ada tulis, saya zoom dulu. Gabungan dari K ini kan dia karena seri dinamakan KS. Itu ada ya yang disebut ya. 1 KS sama dengan 1 K1 tambah 1 K2. Gitu saja caranya. Jadi K1-nya pasti dikasih tahu soal, K2-nya juga masukkan di sini. Ya, hitunglah dapat KS-nya. Atau cara cepatnya seperti ini. Ini rumus ini adalah hasil manipulasi dari rumus ini. Kita bisa pakai rumus ini lebih cepat disarankan, tapi dengan satu syarat, yaitu K1 K2, yaitu K yang seri ini hanya ada 2. Hanya ada K1 K2. Kalau sudah ada pegas yang ketiga, berarti pegasnya kalau lebih dari 2 nggak bisa pakai rumus ini lagi. Ini hanya berlaku untuk 2 pegas. Kalau sudah ada K3 harus dengan rumus ini, yaitu 1 KS sama dengan 1 K1 tambah 1 K2 tambah 1 K3. Bila ada 5 pegas, ya udah 1 KS sama 1 K1 tambah 1 K2 tambah 1 K3 tambah 1 K4 tambah 1 K5. Sedangkan ini tidak bisa dipanjangkan, tidak bisa ditambah K3, K4, K5. Bisa mengerti ya beda keduanya ya. Jadi kalau hanya 2 pegas saya sarankan pakai ini lebih cepat. Kalau sudah lebih dari 2 harus hanya boleh pakai ini. Nah, untuk yang paralel gimana? Paralel ini jauh lebih gampang ya. Kalau yang paralel seperti ini, K paralel, K1 tambah K2 saja selesai. Saya. Nah, kemudian ini apa ini? Ini tadi gambarnya saya belum bahas. Kalau K1 ini K1 dan K2 kita sudah gabung menggunakan rumus ini menjadi KS, maka dia akan boleh digambar ulang dengan satu pegas saja. Kan udah gabungan. Seperti ini juga. Setelah digabung menjadi KP dengan rumus ini, maka dia bisa menjadi satu pegas ini aja, KP saja. Bisa ya. Next. Tentukan nilai konstanta pegas pada sistem susunan pegas di samping. Jadi ini saya tidak main dari dari gampang-gampang dulu, tidak. Ini saya langsung kasih satu contoh soal yang tidak terlalu gampang, sudah merupakan gabungan. Wah, ini ada seperti ini, ada begini lagi. Jadi, oke, mari kita hitung.
Tentukan nilai konstanta pegas pada sejumlah pegas di samping. Oke. Pertama, apa yang kita perhatikan di sini? Ini bertiga satu jalur. Benar ya, 2K, 2K ini dan 2K ini. Sebenarnya satu garis ya. Dan mereka seri. Bagaimana dengan ini? Ini berdua paralel karena beda jalur K dengan 3K ini. Tetapi kalau sudah digabung, dia akan menjadi di sini di tengah kan? Maka akan ada 4 pegas yang satu jalur. Bisa dimengerti? Artinya yang kita pertama kerjakan tuh yang ini dulu. K dan 3K. Posisinya paralel. Cara paralel tadi adalah tinggal K-nya dijumlahkan saja. Berarti K total untuk senam paralel adalah K 3K ini ditambah jadi 4K. Maka kalau kita gambar ulang, ini akan ada pegas 2K, 2K dan di sini ada pegas 4K. Dari sini ya. Dan di sini bawah ada 2K, satu jalur semua keempat-empatnya. Maka langkah terakhir untuk menggabung keempat ini adalah menggunakan seri, karena mereka seri. Seri itu harus 1/K sama dengan 1/1 ya, 2K tambah 1/2K tambah ini tadi 4K ya, tambah 1/2K lagi. Samakan penyebut 2212, kemudian jadilah 9/4K. Maka K total sama 4K/9. Loh, kenapa terbalik dari ini? Kenapa? Karena tadi itu adalah 1/K. 1/K total. Kalau kita mau K totalnya saja, kita balik ya, gitu caranya. Berarti nilai konstanta total secara total adalah 4K/9. Artinya gambar ini kita bisa gambar ulang dengan hanya satu pegas saja. Selesai. Dan pegas itu kita namakan 4K/9 nilainya. Begitulah. Contoh lain, ini ada 3 pegas, masing-masing nilainya sama semua 200. Beban B digantung menyebabkan sistem pegas mengalami pertambahan panjang. Tentukan massa B. Nah, ini adalah gabungan dari pembahasan tadi yang kita belajar mencari konstanta pegas total dengan topik sebelumnya yaitu F sama dengan K kali delta X. Nah, ini ditanya massa benda B, berarti M ya. Berarti kita harus masuk rumus F sama K kali delta X. F-nya itu M kali G. Delta X sudah ada 5 cm atau nanti diubah jadi 0,05 meter. Nah, K-nya yang kita belum punya. K itu haruslah gabungan dari ini semua. Kita gabung. Ini berdua paralel. Berarti 200 tambah 200, 400. Setelah bergabung jadi 400, maka 400 ini dan K3 ini yang 200 menjadi seri, satu jalur. Berarti menggunakan ini. K total sama dengan 1/400 tambah 1/200. Samakan penyebut jadi 3/400. Berarti K totalnya ingat selalu dibalik jadi 400/3. Maka K-nya kita bisa dapat delta X tadi 0,05 meter, ingat harus ubah ke meter, jangan lupa. Sentimeter harus ubah ke meter. Hasil kalinya adalah 20/3, itu baru F-nya. Sekarang F adalah M kali G. Maka 20/3 sama M kali 10, gravitasi selalu anggap 10. 10 pindah ke ruas kiri menjadi per 10 ya. Berarti 20/30 jadinya 2/3. Kira-kira seperti itu tahapnya. Jadi cari dulu K total, masukkan ke rumus, cari dapat F, maka bisa dapat M-nya. Oke, sedangkan setelah itu ya ini ada juga beberapa manfaat pegas ya, hanya ya sekedar teori untuk kalian paham. Kita tahu pegas dikencangkan gaya dari luar yang tidak melebihi batas elastisnya. Pegas akan kembali ke bentuk semula. Ya benar, kalau sudah melebihi batas elastis, kita sudah belajar di pembahasan yang tegangan-regangan, modulus elastisitas, bahwa benda yang dibengkokkan atau ditarik melebihi batas elastis, maka dia akan patah atau putus. Selama dia belum mencapai batas elastis, kita lepas, dia akan balik ke bentuk semula.
Maka sifat elastis ini dimanfaatkan pada produk perkembangan teknologi dalam keseharian. Di antaranya pegas untuk melatih otot dada dan kasur pegas. Ini masih alat gym itu ya, yang kalian pernah lihat dong ya, yang alat tarik kabel itu. Nah, tarik ya. Atau bukan, yang itu juga bisa, yang kalau kalian tahu alat melatih otot lengan, otot tricep itu kan ya, ada yang pakai sifat elastis ini ya. Jadi dia ditarik nanti balik, tarik balik. Ketika ditarik itu kan berarti melatih ototnya. Kalau ada lagi namanya kasur pegas. Kasur pada umumnya nggak ada pernya di bawah ya. Jadi kalau kita tidur di atas tuh nggak keras, tapi ada empuk-empuknya. Itu pakai konsep pegas juga. Jadi ketika kita bangun tidur, kita turun dari tempat tidur, dia akan balik ke posisi semulanya. Ketika kita tidur dia akan turun. Ketika kita beranjak dari tempat tidur dia akan balik. Nah, sistem suspensi kendaraan bermotor untuk meredam kejutan. Ya, jadi kalau kita misalnya bawa mobil atau motor lewat posisi tidur, kenapa nggak kejebak gitu langsung kan? Kenapa dia bisa ada bergoncang gitu ya? Karena ada suspensinya, ada pernya. Ada peredamnya. Jadi biar kita lewat posisi tidur atau jalan bergoyang itu lebih empuk. Ada dikasih goyang-goyangannya, bener ya. Kemudian pegas pada setir kemudi. Nah, penggunaan pegas pada setir kemudi mengurangi kemungkinan dada pengemudi menabrak setir ketika tabrakan fatal. Ternyata setir juga ada pegasnya ini di belakangnya, lihat nih. Ya. Pada saat tabrakan, kolom setir memendek dan bergeser miring, menghindari tabrakan badan pengemudi. Kira-kira seperti itu saja pembahasan hari ini. Semoga kalian mengerti.